Welcome back to Alat Konspirasi. Siapa di sini yang kamu rasakan? Lihat, wait, itu orang dalam cairan jelas. Siapa di sini yang kamu rasakan? Lihat, wait, tahu nggak? Oke, jumpa lagi bersama gua dan seperti biasa di channel ini kita akan ngebahas tentang kejadian-kejadian, tragedi-tragedi dan juga cerita-cerita gelap yang bikin kita mikir dua kali. Oke, di kesempatan video kali ini gua akan ngebahas tentang sebuah bencana maritim paling kelam dalam sejarah, yaitu tenggelamnya kapal Titanic. Korban yang meninggal sebagian besar juga menderita hipotermia pada saat bersentuhan dengan air laut yang sangat dingin. Hal tersebut juga diperparah dengan terbatasnya jumlah skoci yang tidak cukup untuk menyelamatkan nyawa semua penumpang. Kalian semua pasti udah pernah nonton film Titanic kan? Kurang lebih ya kayak gitulah, Pak. Tapi pertanyaannya, apa benar tenggelamnya Titanic ini disebabkan oleh tabrakan gunung es? Karena setelah peristiwa ini terjadi, Pak, ada banyak sekali teori konspirasi yang beredar di masyarakat. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang teori-teori konspirasi dari tenggelamnya kapal Titanic. Sebelum masuk ke teori-teori yang beredar, aku mau menceritakan secara singkat kronologi pada hari kejadian. Jadi Pak, RMS Titanic atau Royal Mail Ship Titanic ini merupakan sebuah kapal penumpang dari Inggris yang diproduksi oleh perusahaan White Star Line pada tahun 1909. Nah, kapal ini memiliki berat sebesar 52.000 ton dengan panjang 228 meter dan lebarnya 28 meter. Nah, selain ukuran yang besar, kali ini Titanic juga dikategorikan sebagai kapal super mewah pada zamannya karena sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti restoran, gimnasium, kolam renang, perpustakaan hingga salon kecantikan. Secara garis besar, Pak, penumpang Titanic ini merupakan orang-orang terpilih yang terbagi menjadi 3 golongan, yaitu First Class, Second Class sama Third Class, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Pemilik tiket First Class ini merupakan orang-orang kaya yang sangat berpengaruh seperti bangsawan, konglomerat, ada juga pejabat-pejabat politik. Terus second class atau yang kelas kedua dihuni oleh penumpang kelas menengah seperti travel, turis, dan pengisi hiburan di kapal. Sedangkan Third class atau kelas ketiga ini dihuni oleh penumpang kelas bawah yang kebetulan punya privilege gitulah untuk bisa mendapatkan tiket Titanic. Pada tanggal 10 April 1912 dari negara Inggris menuju ke negara Amerika Serikat dengan dipimpin oleh seorang kapten bernama Edward J. Smith. Sebelum memulai perjalanannya, kapal Titanic ini sempat mampir di negara Perancis dan juga di negara Irlandia untuk menjemput penumpang lainnya. Sehingga kalau di total, Pak, Titanic pada saat itu membawa 2.204 penumpang yang terdiri dari 908 orang awak kapal serta 1.296 penumpang umum. Memasuki hari keempat berlayar, tepatnya pada tanggal 14 April 1912, disitulah Titanic mengalami kecelakaan tragis yang menewaskan ribuan jiwa. Jadi ceritanya pada hari itu sekitar jam 5 sore, Kapten Smith, kapten kapal Titanic ini sebenarnya sudah mendapatkan peringatan adanya gunung es di hadapan mereka. Tapi entah kenapa, katanya Kapten Smith ini malah mengabaikan peringatan tersebut dan sama sekali tidak mengurangi kecepatan kapal. Barulah itu di jam 10 malam salah seorang awak kapal yang bernama Murdoch melihat dengan jelas kalau Titanic ini semakin dekat ke arah gunung es pada saat itu juga. Nah, Kapten Smith yang mendapatkan laporan tersebut langsung kaget dan berupaya untuk membelokkan arah kapal tersebut secepat mungkin. Tapi sayangnya upaya mereka terlambat karena bagian lambung kanan kapal Titanic ini tetap menabrak bongkahan es hingga terbelah menjadi 2. Tabrakan tersebut pun juga membuat kapal dengan cepat terisi air menenggelamkan Titanic 2 jam kemudian. Tapi sayangnya usaha mereka terlambat karena bagian lambung kanan kapal Titanic itu tetap menabrak bongkahan es hingga terbelah menjadi 2. Detik-detik terakhir sebelum tenggelam, situasi di dalam kapal Titanic betul-betul chaos sekali. Banyak penumpang yang saling merebut skoci untuk bisa menyelamatkan diri.
Dan biar kalian tahu juga, kapal Titanic yang sebesar dan semewah itu cuman punya 20 skoci aja Pak. Jumlah ini jelas gak seimbang dengan total jumlah penumpang yang mencapai 2000-an. Akibatnya apa? Pada saat itu 15-14 orang tewas sedangkan 700 korban yang selamat langsung ditolong oleh kapal RMS Kapartia yang memang melintas di sekitar Samudra Atlantik pada saat kejadian. Kronologi yang aku ceritakan ini berusan ini adalah hasil penyelidikan resmi oleh tim komite khusus Amerika Serikat dengan melibatkan 82 saksi. Intinya kapal ini tenggelam dipercaya berasal dari faktor-faktor human error Pak. Seperti kapten yang mengabaikan peringatan gunung es, terus jumlah skoci yang memang kurang, kecepatan kapal yang sangat kencang, dan masih ada juga penyebab-penyebab human error lainnya. Dan meskipun penyebab ini udah clear nih, udah tahu gara-gara human error, tetap aja Pak ada pihak-pihak yang memiliki perbedaan pendapat perihal tenggelamnya kapal Titanic. Dan perlu aku akui juga Pak, dari beberapa teori konspirasi yang beredar, memang ada juga sih yang agak masuk akal, terlepas betul atau enggaknya ya. Tapi ada juga teori yang agak aneh dan sangat tidak logis gitu. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang teori-teori konspirasi tenggelamnya kapal Titanic itu udah banyak ya konspirasinya. Tapi mana teori-teori konspirasi yang menurutku agak masuk akal dan paling sedikit bantahannya. Teori pertama adalah teori pertukaran kapal Olympic versus Titanic. Teori ini menyatakan bahwa White Star Line menukar Titanic dengan Olympic yang sebelumnya mengalami kecelakaan, lalu sengaja menenggelamkannya untuk mengklaim asuransi karena kapal tersebut dianggap rusak parah dan tidak layak jalan. Teori kedua, keterlibatan JP Morgan. Morgan yang memiliki White Star Line membatalkan perjalanannya pada menit terakhir, memicu spekulasi bahwa ia mengetahui nasib kapal tersebut. Namun para ahli membantah ini dan memberikan teori alternatif tentang pembatalannya. Teori ketiga adalah teori sabotase. Ada klaim bahwa tenggelamnya Titanic adalah bagian dari konspirasi yang membunuh para pesaing yang menentang pembentukan Federal Reserve. Teori lain mengklaim bahwa Titanic sebenarnya tenggelam karena pembongkaran terkontrol ledakan, bukan karena menabrak gunung es. Pelajaran utamanya meliputi kewaspadaan terhadap rasa tak terkalahkan, pentingnya manajemen risiko, serta menghargai waktu dan nyawa. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan like, komen, dan subscribe. Wish.